selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ricky Emanuel dari Prodi Teknik Elektro 22. NIM saya 110322001. Tujuan saya membuat video pembahasan kali ini yaitu untuk memperbaiki nilai UAS saya. Yang pertama, nomor 1. Seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya membuat robot yang bisa menembakkan peluru karet dan diatur massa serta kecepatannya. Dalam suatu perlombaan, dia mendapat tantangan untuk melakukan tembakan pada batang batu yang tergantung vertikal serta batang yang berputar 90 derajat dan membentuk lonceng yang posisinya persis di sudut 90 derajat tersebut. Lonceng baru berbunyi bila kecepatan ujung batang yang membentuk lonceng adalah 5 meter per second. Bila batang tersebut panjangnya 4 meter, posisi engsel persis di ujung atas dan massa batang 5 kg. Tentukan A. Gambar kondisi tersebut. Berikut gambar kondisi tersebut. Yang pertama, ini kondisi pertamanya, robot menembak, pelurunya memiliki massa dan kecepatan. Terus ada batang panjangnya 4 meter. Terus kondisi kedua saya buat pelurunya bersarang, kondisi pelurunya bersarang. Kondisi ketiganya, pelurunya mental, bergerak. Batangnya menyentuh lonceng. Situ ada kecepatannya 5 meter per second. Yang kedua, soal B, 1B. Massa peluru, kecepatan peluru, dan posisi batang yang ditembak peluru agar dapat memenuhi tantangan tersebut, di mana posisi peluru tidak persis di ujung batang. Di sini saya buat massa pelurunya 0,5 kg. Posisi pelurunya di tengah-tengah, jadi RP-nya dengan 2. Karena bersarang, berarti otomatis ada peluru dengan batang, sehingga I gabungannya sama dengan IB plus IP, sama dengan sepertiga MB L kuadrat plus M dikali R kuadrat. Sama dengan sepertiga dikali M dikali 4 kuadrat plus 0,5 dikali 2 kuadrat, sama dengan 28,67. B dan C sama-sama energi mekaniknya sama, jadi IMB sama dengan IMC, yaitu dimana IMB itu ada eka rotasi, yang di IMC ada eka rotasi dan juga energi potensial yang dibawa dari peluru. Setengah I dikali WB kuadrat sama dengan setengah IWC kuadrat plus M gabungan karena bersarang, jadi ada peluru dengan batang, dikali G dikali H. M gabungannya sama dengan 5,5 kilo, jadi setengah dikali 28,67 dikali WB kuadrat sama dengan setengah dikali 28,67 dikali 1,25. WC ini didapat dari kecepatan peluru tadi, kecepatan batang ketika membentur lonceng. Untuk mencari WC, F dikali L, dimana kecepatannya tadi 5 dan L nya 4, sama dengan 1,25 meter per second.
A. Jadi setengah dikali 28,67 dikali 1,25 ditambah 5,5 dikali 10 dikali 2 sama dengan 14,335 WB kuadrat sama dengan 132,39. WB kuadrat sama dengan 132,39 per 14,335 sama dengan 9,23. WB sama dengan akar 9,23. WB nya sama dengan 3,04 radian per second. Karena sudah mendapatkan kecepatan sudutnya menurut dari kondisi A dan B di gambar sini, itu posisinya peluru ditembak habis itu bersarang, sehingga menggunakan hukum kekekalan momentum sudut sama dengan LA sama dengan LB, yaitu R dikali momentum linear sama dengan I gabungan dikali WB, 2 dikali MP dikali FP sama dengan 28,67 dikali 3,04. FP sama dengan 87,16 dibagi per 2 dikali 0,5 sama dengan 87,16 meter per second. Nomor 2, BMKG memasang alat pengukur gelombang laut di sekitar pantai Delegan, Gresik untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi ketika alat mulai diaktifkan. Tampak grafik getaran di titik sensor pelampung yang ditangkap titik X sama dengan 0 seperti gambar A. Sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik X sama dengan 0 yang sama saat T sama dengan 12 second. Bila skala gambar dengan gelombang sebenarnya adalah 1:250, maka tentukan yang pertama A, periode gelombang, amplitude, dan panjang gelombang. Dari gambar A dan B, periodenya sama dengan 8 second, amplitudenya 6 cm, karena perbandingannya tadi 1:250, jadi sama dengan dikali 250 sama dengan 1500 cm diubah ke meter sama dengan 15 meter. Amplitudenya 1 dikali 250 sama dengan 2,5 meter. Untuk soal yang kedua, arah rambat gelombang beserta alasannya. Di sini dari gambar menunjukkan ketika waktu bertambah dalam kurung setelah 12 second, simpangan itunya turun ke bawah, maka gelombang merambat ke kiri. Jadi gerakannya pasti dari kanan ke kiri. Untuk soal 2C, persamaan gelombang laut tersebut. Seperti yang kita ketahui, persamaan gelombang itu Y sama dengan asin dalam kurung WT plus minus KX. Karena amplitudenya udah diketahui, kita cari W-nya. W sama dengan 2pi per T. 2pi per T-nya tadi 8 sama dengan 2pi per 8 sama dengan pi per 4. K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi per 15. Sehingga persamaannya Y sama dengan 2,5 sin dalam kurung pi per 4 T plus 2pi per 15X. Soal yang C,
kecepatan getar dan kecepatan rambat gelombang pada saat T sama dengan 6, posisi X sama dengan 3 meter. V rambat sama dengan lambda per T. Jadi V rambatnya 15/8 sama dengan 1,75 meter per second. V getar turunannya Y aksen sama dengan W dikali A cos buka kurung WT plus KX tutup kurung. Pi per 4 dikali 2,5 cos dalam kurung Pi per 4T plus 2Pi per 15X. Tinggal disubstitusi, yang T sama dengan 6 dan X sama dengan 3 meter. Jadinya 2,5 Pi per 4 cos dalam kurung 2 Pi per 4 dikali 6 plus 2 Pi per 15 dikali 3. 6 sama 4 nya bisa dicoret jadi 2/3, 15 sama 3 sama dicoret bagi 3 sama 5, 3 nya jadi 1. 2,5 Pi per 4 cos dalam kurung 1,5 Pi plus 0,4 Pi. V getarnya sama dengan 2,5 Pi per 4 cos dalam kurung 1,9 Pi. Jadi V getarnya sama dengan 1,87 meter per second. Sekian video pembahasan soal UAS. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mau mendengarkan.